Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Wonderful Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Fahri. Saya dari Prodi Perjalanan Wisata dari kelas 2B dengan NIM 2434021. Di sini saya akan membuat perencanaan paket wisata yang ada di Kalimantan Timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Nama daya tarik wisata yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian yang biru-biru ini adalah daya tarik yang saya ambil untuk ekspor di Kalimantan Timur. Jadi bisa lihat di sini. Ini adalah akomodasi. Akomodasi ini include hotel yang ada di Samarinda, Balikpapan, hotel di Berau, dan Saganta Kuta Timur. Kemudian dari akomodasi kita pindah ke restoran. Ini adalah data restoran yang saya kumpulkan yang ada di Kalimantan Timur. Ini ada di Samarinda, Balikpapan, dan Berau. Baik, setelah restoran ini ada transportasi Kaltim. Transportasi Kaltim ini digunakan di Kalimantan Timur, sudah input BBM dan driver untuk setiap hari. Selanjutnya kita pindah ke seleksi. Yang pertama, seleksi daya tarik wisata. Adapun daya tarik wisata yang akan kita kunjungi di Kalimantan Timur yaitu Pampang yang berlokasi di Samarinda dengan biaya ekstrans fee 40.000 atau biaya masuk itu 40.000, parking fee atau biaya parkir sebesar 5.000. Selanjutnya Air Terjun Pinang berlokasi di Samarinda dengan ekstrans fee 20.000, kemudian parking fee 10.000. Wisata Aladin di Samarinda dengan ekstrans fee 30.000 dan parking fee 5.000. Kemudian setelah wisata Aladin ada Samarinda Wonderland yang berlokasi di Samarinda tentunya dengan biaya ekstrans fee 30.000 dan parking fee 5.000. Kemudian ada Teluk Loreng Garden yang berlokasi di Samarinda dengan biaya ekstrans fee 30.000 dan parking fee 5.000. Kemudian wisata tebing lonceng yang berada di Samarinda dengan ekstrans fee 50.000 dan parking fee 10.000. Kemudian ada Jessica Waterpark di Samarinda dengan ekstrans fee 50.000 dan parking fee 5.000. Selanjutnya Mahakam Lampion Garden yang berlokasi di Samarinda dengan ekstrans fee 40.000 dan parking fee 10.000. Selanjutnya ada Gua Tapak Raja yang berlokasi di Kabupaten Penajam dengan biaya ekstrans fee-nya itu 10.000 dan parking fee-nya itu 5.000. Setelah Gua Tapak Raja, Bukit Bangkirai Samboja Regency dengan biaya ekstrans fee 25.000 dan parking fee 5.000. Kemudian adapun total dari daya tarik wisata yaitu sebesar 25.000 untuk biaya ekstrans fee dan total parking fee-nya yaitu 65.000. Selanjutnya mari kita pindah ke step selanjutnya yaitu seleksi restoran. Di Kalimantan Timur, di Kaltim, saya mengambil 3 tempat seleksi restoran. Yang saya ambil yaitu KKPM Nur yang berlokasi di Samarinda. Kita lunch di sana dengan biaya lunch 78.000. Kemudian El Barito Resto NKT yang berlokasi di Samarinda dengan biaya lunch 36.800.000. Dan yang terakhir yaitu Coto Makassar Cabang Petung yang berlokasi di Penajam Pasir Regency atau Kabupaten Penajam Pasir dengan biaya lunch 25.000 dan total dari semua lunch yang saya kumpulkan
yaitu 139.800.000. Selanjutnya lanjut ke seleksi hotel. Di sini saya mengambil 2 hotel yang berlokasi di Balikpapan dan Samarinda. Dan hotel yang pertama yang saya ambil itu yaitu Swiss Bell Hotel dengan tipe deluxe. Adapun tipenya yaitu deluxe dan tipe kamarnya itu yang single, ada juga double. Kemudian ada Sum Hotel Gulawarman di berlokasi Samarinda dengan tipe deluxe, tipe kamar single double dengan harga 459.12 perak, 516 perak dengan total single yaitu 1.159.12 perak dan double 1.219.516 perak. Selanjutnya kita pindah ke seleksi transportasi. Seleksi transportasi di sini saya mengambil L300 at Borneo dengan total harga per hari yaitu 1.200.000 dengan seat kapasitas yaitu 4 sampai 8 orang. 3 orang. Maaf ya pemirsa, di sini 3 orang. Selanjutnya ada kita pindah ke guide fee. Di guide fee saya mengambil local guide yang ada di Kalimantan Timur dengan frekuensi 4. Harganya itu di 400.000 per hari dan digunakan selama 3 hari, jadi totalnya itu 1.200.000. Oke. Selanjutnya kita pindah ke DOT atau distribution of time. Yang pertama yaitu kita menjemput tamu di Bandara Pangeran Tumenggung Pranoto ke Pampang dengan waktu perjalanan yaitu 20 menit dan total waktu yang dibutuhkan 20 menit. Kemudian dari Bandara Tumenggung Pranoto ke Pampang, kita sudah tiba di Pampang guys, dengan total waktu yang kita gunakan selama tur yaitu 40, rest atau waktu tambahan bagi wisatawan selama 20 menit dan total waktunya yaitu 60 menit atau 1 jam. Dari perjalanan Pampang ke air terjun Pinang Seribu, waktu perjalanannya yaitu 45 menit dan total waktunya 45 menit juga. Air terjun Pinang Seribu, setelah perjalanan ke Pampang ke air terjun Pinang Seribu, kita sudah tiba di air terjun Pinang Seribu dan total waktu tur yang kita habiskan yaitu 50 dan waktu lebih yang diberikan oleh tour guide yaitu 10 menit dan total waktunya yaitu selama 1 jam. Kemudian dari air terjun Pinang Seribu ke tempat makan Kampung Kecil PM Nor yaitu waktu yang dibutuhkan selama 15 menit dan total waktunya 15 menit juga. Setelah tiba di Kampung Kecil PM Nur, kita lunch di sana dan total waktu yang dibutuhkan yaitu 1 jam dengan waktu untuk lunch yaitu 50 menit dan waktu sisa tambahan 1 jam 10 menit, berarti totalnya 1 jam. Dari Kampung Kecil PM Nor ke wisata Aladin yaitu waktu yang dibutuhkan selama 30 menit dan dari wisata Aladin kita tiba, waktu tur yang kita
waktu tur yang kita butuhkan yaitu 40 menit, dan waktu istirahat yang diberikan atau waktu bebas yang diberikan oleh tour guide yaitu 20. Berarti total waktunya 60 menit guys. Kemudian dari wisata Aladin ke Samarinda Wonderland, waktu yang dibutuhkan yaitu 15 menit. Setelah tiba di Samarinda Wonderland, waktu tur yang kita butuhkan yaitu 120 menit atau setara dengan 2 jam. Dari Samarinda Wonderland ke Swiss Bell Hotel kita membutuhkan 25 menit. Dan setelah di Swiss Bell Hotel kita free time atau free time itu seperti bebas waktu. Sudah tidak ada program lain guys. Kemudian di hari kedua kita start di Swiss Bell Hotel Borneo ke Teluk Lerong Garden dengan waktu total yang dibutuhkan selama 10 menit. Di Teluk Lerong Garden kita melakukan tur selama 50 menit dan waktu tambahan 10 menit dari tour guide, totalnya yaitu 60 menit. Dari Teluk Lerong Garden ke wisata tebing lonceng waktu yang dibutuhkan yaitu 20 menit. Setelah tiba di wisata tebing lonceng, waktu yang kita gunakan yaitu 110 menit dan 10 menit waktu istirahat. Berarti total waktunya itu 120 atau setara dengan 2 jam. Dari wisata tebing lonceng ke El Barrilto Resto and Cafe untuk melakukan lunch kita membutuhkan 20 menit. Dan total waktunya itu 20 menit. Dan setiba di El Barrilto Cafe kita membutuhkan 50 menit untuk lunch dan 10 menit untuk waktu biaya tambahan. Berarti totalnya 60 menit. Dari El Barrilto Cafe ke Jessica Water Park kita membutuhkan 20 menit waktu perjalanan. Setelah tiba di Jessica Water Park kita melakukan tour atau program selama 110 menit dan 10 menit ini waktu untuk rest. Berarti totalnya 120 menit atau 2 jam. Dari Jessica Water Park ke Mahakam Lampion Garden waktu yang dibutuhkan yaitu 10 menit. Setelah tiba di Mahakam Lampion Garden kita melakukan tur selama 40 menit dan 20 menit untuk rest. Berarti totalnya 60 menit atau 1 jam. Dari Mahakam Lampion Garden ke Zoom Hotel Wula Warman dibutuhkan waktu untuk 10 menit. Setelah tiba di Zoom Hotel Wula Warman kita melakukan free time atau waktu bebas. Baik, di hari ketiga kita tiba di Zoom, kita start di Zoom Hotel Wula Warman ke Gua Tapak Raja, yaitu waktu yang dibutuhkan selama 110 menit dan istirahat selama 10 menit. Berarti total waktu yang dibutuhkan yaitu 2 jam. Setelah tiba di Gua Tapak Raja kita melakukan tur selama 110 menit dan di program itu 10 menit, berarti totalnya 120 menit atau setara dengan 2 jam. Dari Gua Tapak Raja ke Coto Makassar Cawang Petung kita membutuhkan waktu perjalanan selama 10 menit. Dan setelah tiba di Coto Makassar Cawang Petung kita melakukan lunch selama 40 menit dan 10 menit untuk istirahat. Berarti total yang dibutuhkan yaitu 50 menit. Dari Coto Makassar Cabang Petung ke Bukit Bangkirai dibutuhkan waktu perjalanan selama 20 menit atau total waktunya yaitu yang dibutuhkan selama 20 menit juga. Dan setiba di Bukit Bangkirai kita melakukan tur selama 110 menit dan waktu istirahat atau rest 10 menit. Berarti total waktu yang dibutuhkan yaitu 2 jam. Dan dari Bukit Bangkirai ke Airport Pangeran Tumenggung Pranoto waktu yang dibutuhkan yaitu 135 menit dan total waktu yang dibutuhkan di sini 130 menit atau 2 jam 15 menit. Setiba di Bandara Pangeran Pranoto kita melakukan free time. Selanjutnya kita masuk ke itinerary. Di itinerary pertama ini adalah itinerary dalam bentuk tabel.
Baik, saya akan menjelaskannya. Lanjut, kita ke tabel itinerary. Di hari pertama 08:10 kita menjemput tamu di Bandara Pangeran Tumenggung Pranoto. Selanjutnya setelah menjemput tamu dari jam 8:10 sampai jam 8:30 kita ini adalah waktu perjalanan menuju ke Pampang. Setelah tiba di Pampang 8:30 sampai 9:30 kita mengeksplor Pampang bersama guide. Jam 9:30 sampai 10:15 kita menuju perjalanan ke air terjun Pinang. Dan jam 10:15 sampai jam 11:15 kita tiba di air terjun Pinang Seribu. Dan aktivitas yang kita lakukan yaitu lanjut explore bersama dengan guide. 11:15 sampai 11:30 menuju ke kampung kecil Kampung Nor. 11:30 sampai 12:30 kita tiba di kampung kecil Kampung Nor dan melanjutkan untuk lunch. 12:30 sampai 13:00 kita melanjutkan perjalanan ke wisata Aladin. 13:00 sampai 14:00 kita tiba di wisata Aladin. Dan jam 14:00 sampai 14:15 kita melanjutkan perjalanan ke Samarinda Wonderland. 14:15 sampai 16:15 kita tiba di Samarinda Wonderland dan lanjut mengeksplor di sana. 16:15 sampai 16:40 ini adalah waktu perjalanan ke Swiss Bell Hotel. 16:40 kita tiba di Swiss Bell Hotel dan selanjutnya kita reprogram. Selanjutnya di hari kedua pukul 8:30 kita sudah tiba. Kita start di Swiss Bell Hotel dan kita sudah melakukan breakfast di hotel Swiss Bell Hotel Borneo. 08:30 sampai 08:40 kita berangkat ke Teluk Lerong Garden. Pukul 8:40 sampai 9:40 kita tiba di Teluk Lerong Garden dan aktivitas yang akan kita lakukan bersama yaitu mengeksplor yang ada di Teluk Lerong Garden bersama guide. Pukul 9:40 sampai 10:00 ini adalah waktu perjalanan menuju wisata tebing lonceng. 14:10 sampai 12:00 kita tiba di wisata tebing lonceng dan melakukan eksplor bersama wisatawan lainnya dipandu oleh tour guide. 12 sampai 12:20 adalah perjalanan ke El Barrilito Resto and Cafe. Dari 12:20 sampai 13:20 kita melakukan lunch di sana. Dan pada pukul 13:20 sampai 13:40 ini adalah waktu perjalanan yang dilakukan dari El Barrilito Resto and Cafe ke Jessica Water Park. 14:40 sampai 15:40 adalah waktu tour yang dilakukan di Jessica Water Park. Di sana kita bersenang-senang dan berenang bersama tour guide. Dan pada pukul 15:40 sampai 15:50 adalah waktu perjalanan di mana kita melanjutkan ke Mahakam Lampion Garden. 15:50 sampai 16:50 adalah waktu tour di Mahakam Lampion Garden dan aktivitas yang di sana yaitu tiba di Mahakam Lampion Garden dan melakukan eksplor bersama wisatawan lainnya dan dipandu oleh tour guide. 16:50 sampai 17:00 adalah waktu perjalanan ke Zoom Hotel Wulau Marman dan 17:00 kita sudah tiba di Zoom Hotel Wulau Marman. Selanjutnya free time di sini kita seperti sudah check
check-in untuk kamar wisatawan lainnya dan bersiap-siap untuk dinner. Pada hari ketiga, pada pukul 8.00 kita start di Hotel Pulau Marman dan aktivitas yang kita lakukan yaitu breakfast di hotel. Pada pukul 8.00 sampai 10.00 yaitu perjalanan ke Gua Tapak Raja. Pada pukul 10.00 sampai 12.00 kita sudah tiba di Gua Tapak Raja dan aktivitas yang kita lakukan yaitu lanjut explore. 12.00 sampai 12.010 kita lanjut ke rumah makan Coto Makassar Campetung yang ada di Kaltim. 12.10 sampai 13.00 kita lunch di sana, Coto Makassar Campetung di Kaltim. 13.00 sampai 13.20 kita lanjut ke DTW selanjutnya itu di Bukit Bangkirai. Pada pukul 13.20 sampai 15.20 kita sudah tiba di Bukit Bangkirai dan lanjut explore di sana. 15.20 sampai 17.35 kita lanjut perjalanan pulang ke airport Tumenggang Pranoto. Pada pukul 17.35 kita sudah sampai di Bandara Pangeran Tumenggung Pranoto. Dan selanjutnya yaitu free time. Step selanjutnya saya akan membacakan itinerary dalam bentuk essay. Baik, di hari pertama tour guide menjemput tamu di airport Pangeran Tumenggung Pranoto lalu mengunjungi DTW pertama yaitu Pampang. Di sana wisatawan akan dipandu oleh tour guide dan lanjut mengeksplor. Setelahnya perjalanan dilanjutkan ke air terjun Tanjung Seribu Pinang dan menjelajahi apa saja yang ada di sana. Dari air terjun Pinang kita lunch di kampung kecil PM North. Selesai lunch kita ke daya tarik selanjutnya yaitu di wisata Aladin bersama tour guide dan lanjut mengeksplor DTW selanjutnya yaitu Samarinda Wonderland. Setelah tiba di Samarinda Wonderland lanjut check-in di Hotel Swiss Bell Hotel. Dan di hari kedua wisatawan bersiap-siap lalu breakfast di Hotel Swiss Bell Hotel Borneo. Setelah breakfast kita lanjut ke DTW pertama yang akan dikunjungi adalah Teluk Lerong Garden. Setelah di sana selesai dari Teluk Lerong Garden lanjut ke tebing lonceng untuk mengeksplor bersama-sama. Lalu lanjut lunch ke El Barrilto Resto and Lunch. Setelah lunch di El Barrilto Resto and Lunch kita lanjutkan ke DTW selanjutnya yaitu di Jessica Water Park. Di sana wisatawan bersenang-senang bersama. Selesai dari Jessica Water Park lanjut ke wisatawan tebing lonceng untuk menjelajahi keunikannya. Selesai dari tebing lonceng, tour guide mengajak wisatawan untuk check-in di Zoom Hotel Wulawaman dan kembali beristirahat. Di hari ketiga, wisatawan bersiap dan lanjut breakfast di hotel. Setelah breakfast, lanjut ke Goa Tapak Raja yang memerlukan durasi perjalanan yang lama. Setiba di Goa Tapak Raja, lanjut mengeksplor dan menjelajahi keunikan yang ada di dalamnya. Setelah itu, lanjut lunch di Coto Makassar Cabang Sepaku, lanjut ke Bukit Bangkirai untuk mengeksplor keindahannya. Dari Bukit Bangkirai melanjutkan perjalanan terakhir ke Bandara Pangeran Tumenggung Pranoto dan itulah tur singkat yang berkesan di Kalimantan Timur. Selesai pada tabel itinerary dan distribution of time, kita lanjut ke quotation guys. Sabar ya. Baik. Di sini ada tur komponen. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu. Ini adalah L300 Reborn. Selanjutnya di quotation. Di quotation itu terdapat suatu tur komponen seperti transportasi, guide fee, toll fee, airport, restoran, tourist attraction, dan entrance fee, lalu lunch, single twin. Tur komponen di quotation ini terbagi menjadi fixed cost dan variable cost. Maka setiap di perhitungan itu, setiap 6 pax harganya tidak akan berubah sampai
PEX ke-6 atau orang ke-6 dari PEX 1 sampai ke-6. Dan pada PEX kedua yaitu hitungan dari 17 dari orang ke-7 sampai ke-12, maka akan dikali 2 dengan harga yang pertama. Selanjutnya yaitu cara mencari grand total, markup 10%, price, selling price, dan publish price. Pertama yaitu grand total. Grand total adalah semua harga tur komponen yang ditambah menjadi grand total. Selanjutnya markup 10%. Markup 10% diambil dari grand total. Semisal harga dari grand total yaitu 6.551.981 perak, berarti markup 10% yang diambil yaitu 651.000. Selanjutnya cara mencari price. Price ini adalah penambahan harga dari grand total dan markup menjadi 651.981.000. Kemudian selling price. Selling price didapat dari tabel price yang dibagi. Contohnya pada tabel price harga yang didapat yaitu 651.98,1 perak dibagi menjadi 1 PEX, maka harganya tetap sama menjadi 651.981 perak. Kemudian publish price. Publish price didapat dari rounded up atau dibulatkan ke atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel CIT. Jadi CIT ini adalah rangkaian tour yang dimana ini adalah package tour Kaltim 3 hari 2 malam. Nah, pada kolom di satu ini adalah harga tertinggi yang diambil pada tabel quotation dari sheet pertama sampai sheet selanjutnya dari setiap tabel. Ini adalah hasil jumlah yang diambil dari tabel quotation. Kemudian yang di bawah ini adalah core condition. Ini adalah harga price include itu seperti barang-barang include apa saja yang sudah termasuk dalam komponen tour kita. Semisal sudah include Swiss Bell Hotel, Zoom Hotel, all meals, guide, extra fee, dan tourist attraction. Kemudian yang price not include itu seperti tiket penerbangan, laundry, minibar, dan botol kecil.